Yang ketiga, manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap tanaman, Lani atau adiknya? Jelaskan jawabanmu. Menurut saya, yang lebih bijak terhadap tanaman adalah Lani, karena Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Yang keempat, ketika adik Lani tidak menyiram tanamannya, siapa saja yang dia rugikan? Jelaskan jawabanmu. Yang dirugikan pertama pastinya tanamannya, karena bisa mengakibatkan tanaman itu kekeringan. Dan yang kedua adalah adik Lani sendiri. Yang kelima, ketika adik Lani lupa menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Tidak, karena dia lupa menyiram tanamannya berarti dia sudah melupakan kewajibannya. Yang keenam, ketika Lani menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Sudah, karena ketika ia menyiram tanaman, maka akan terjadi suatu kegiatan yang positif di mana dapat memberikan keuntungan kepada keduanya. Bunganya tidak mati dan yang menyiram dapat menikmati keindahan dari bunga tersebut. Yang ketujuh, mengapa memperoleh hak untuk mendapatkan tanaman subur itu penting? Karena jika tumbuhan itu subur, maka akan menghasilkan udara yang sejuk atau oksigen. Nah, jadi anak-anak, kita tadi sudah menjawab beberapa pertanyaan dari cerita Lani dan adiknya tadi. Nanti kalian bisa tulis di buku catatannya ya. Nah, kemudian yang ke-8 ya. Nah, ini ada yang terakhir tadi ya, terlupakan. Nah, mengapa melakukan kewajiban untuk merawat tanaman itu penting? Karena tanaman bermanfaat untuk pernafasan kita dan menghasilkan oksigen. Selain itu, juga menyelamatkan dari banjir karena adanya penyerapan air. Tanaman perlu kita rawat agar terus bisa tumbuh. Oksigen yang diberikan oleh tanaman membantu kita untuk bernapas. Jika semua orang seperti adik Lani, bayangkan apa yang akan terjadi dengan semua tanaman itu. Apakah kamu sudah merawat tanamanmu dengan baik? Mengapa kita harus merawatnya? Nah, anak-anak perhatikan gambar A, B, dan C. Nah, dari ketiga gambar tersebut, maka akan ada pertanyaan dari masing-masing gambar ini tadi. Nah, pertanyaan yang pertama, apa tindakan yang mereka lakukan? Nah, di sini jawabannya pada gambar A, menyiram tanaman, di gambar B, membakar hutan, dan di gambar C, menanam pohon. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Di gambar A baik karena menjaga kelestarian tanaman, sedangkan di gambar B tidak baik karena menambah polusi. Dan di gambar C baik karena bisa menjadi penyaring polusi alami. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, apakah dampak bagi lingkungan? Nah, di gambar A, tanaman menjadi subur dan lingkungan menjadi segar dan sehat. Sedangkan di gambar B, hutan menjadi gundul dan dapat mengakibatkan bencana alam. Di gambar C, tanaman tumbuh dengan baik. Pertanyaan yang selanjutnya, apa dampak bagi orang lain? Nah, pada gambar A, dengan lingkungan yang sehat, kesehatan warga juga terjaga. Kemudian pada gambar B, kebakaran hutan akan merugikan orang lain. Dan di gambar C, lingkungan menjadi sehat dan penghuninya juga sehat. Dan pertanyaan yang selanjutnya, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa demikian? Nah, pada gambar A, tidak. Dengan menyiram tanaman, kita tidak melanggar hak orang lain. Di gambar B, tentu ya, karena setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat. Kemudian di gambar C, tidak. Justru apabila lingkungan hijau, masyarakat menjadi sehat.
Nah, kemudian yang selanjutnya, apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Pada gambar A sudah, tanaman harus kita rawat. Pada gambar B belum, karena tanaman seharusnya dirawat, bukan dirusak. Kemudian yang selanjutnya sudah, tanaman harus kita rawat. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apakah yang sebaiknya dilakukan? Yang pertama, tanaman harus kita rawat agar tumbuh dengan baik. Yang kedua, hutan harus kita jaga kelestariannya agar bermanfaat bagi manusia. Yang ketiga, tanaman harus kita rawat agar dapat tumbuh dengan baik. Nah, anak-anak, jadi itu tadi ya. Nah, itu tadi adalah berdasarkan ketiga gambar. Jadi ada pertanyaan dan ada jawaban dari ketiga gambar tersebut. Nah, di sini buatlah jadwal merawat tanaman yang sudah kamu tanam. Disiplinlah dalam melakukannya. Nah, pada pembelajaran ketiga kemarin Ibu sudah memberikan kalian tugas untuk memilih ya salah satu biji apa yang ingin kalian tanam atau tanaman apa saja yang ingin kalian tanam di rumah, ya. Nah, ketika kalian sudah memilihnya, baru kalian memindahkannya ke dalam pot ya atau ke dalam polybag. Nah, kalau sudah, maka kalian harus buat jadwal merawat tanaman yang kalian tanam tadi. Ya, kalian harus disiplin dalam melakukannya. Nah, di sini Ibu Guru punya contoh jadwal merawat tanaman yang sering Ibu lakukan di rumah. Nah, ini adalah kegiatan Ibu jika di pagi hari dan di sore hari di rumah dalam merawat tanaman yang sudah Ibu tanam tadi. Nanti kalian buat jadwal tanaman buat jadwal ya. Seperti ini ya, apa saja yang kalian lakukan di pagi hari dan di sore hari terhadap tanaman kalian dari Senin sampai Minggu. Nah, kalian bisa melihat contoh yang sudah Ibu Guru buat. Nah, hari Senin misalnya kalian menyiram tanaman di pagi hari. Di sore harinya kalian juga menyiram tanaman. Kemudian di hari Selasa kalian menyiram tanaman dan mencabuti rumput liar yang ada di sekitar tanaman kalian. Itu kalian lakukan di pagi hari. Kemudian di sore harinya kalian menyiramnya lagi. Nah, ini adalah contoh ya bagaimana kalian melakukan kegiatan merawat tanaman kalian setiap harinya dari Senin sampai Minggu. Nanti kalian buat jadwal seperti ini di rumah ya. Jadi kalau kalian sudah punya jadwal seperti ini, maka tanaman kalian akan terawat dengan baik dan tumbuh subur ya. Nah, anak-anak, jadi itu tadi materi yang sudah kita pelajari hari ini ya. Jadi di pembelajaran 4 kita sudah melihat ya bagaimana kita melaksanakan hak dan kewajiban terhadap tanaman. Kemudian bagaimana pelaksanaan wawancaranya dan bagaimana cara kita merawat tanaman yang baik dan benar. Nah, oke anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Sekarang sebelum kita mulai berdoa, kalian siap tutup bukunya ya, buku LKS ya, rapikan dulu bukunya ya. Alat-alat kalian yang sudah kalian gunakan belajar tadi tolong ditutup, dibereskan, dirapikan. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan memulai untuk berdoa. Nah, mari kita siapkan diri untuk berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. See you, bye-bye. Bye.